Mbah, boleh tahu Mbah naik apa kalau ke masjidnya? Diantar cucu apa anak? Enggak, berangkat sendiri. Sendiri, rumah Sepeda angin, sepedaan. sepeda setrum. Sepeda setrum. Sepeda listrik. Sepeda listrik. Sepeda listrik. Yang dicas gitu? Iya. Oh seperti motor, Iya. tapi Ya, masih di kayu. Masih di kayu. Alhamdulillah. Masya Allah, itu digerakkan, diberikan tenaga yang begitu kuat Benar. untuk terus mengabdi. Kalau iman kita terjemahkan 100%, 50% sabar, 50% syukur. Sabar itu, kata Nabi ada 3 makna. Pertama, dia menahan gejolak nafsu. Itu sabar. Itu coklat meleleh gitu di iklan gitu ya. Itu keju meleleh mendekat lapar gitu. Sabar dia. Ya, nah menahan gejolak nafsu dan syahwat. Makna pertama. Makna kedua, sabar itu adalah batu yang amat sangat keras. Makna ketiga kata para ulama adalah ketinggian sesuatu. Ketiga makna itu saling terkait Bunda Ayahanda GTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya barang siapa yang terbiasa menahan gejolak nafsu, maka ia akan kuat jiwanya dan dia akan sukses. Maka sabar adalah kunci sukses kita semua. Sudah ada saudara kita di belakang nih. Aduh, Assalamualaikum Ustaz. Waduh, Kang Rashid. Masya Allah, ini menarik sekali ya. Benar? Sabar itu tadi kuncinya ikhlas. Benar. Betul. Nah, kebetulan di sini saya kan ajak para wanita nih. Kang Rashid kan wanita tuh sering bermasalah gitu kan. Maksudnya gimana Pak? Enggak. Mau dikeroyok sama perempuan-perempuan dikeroyok di sini. Berlima nih kayaknya lawan saya. Teh, mau tanya apa? Mau nanya boleh ya? Si teteh nih. Mau Apa teh? nanya. Mangga teh? Jadi sering banget nih kita sulit membedakan sifat sabar atau sikap pasrah dalam menghadapi masalah Ustadz. Bagaimana cara ikhlas dalam menjaga sifat sabar tersebut? Masya Allah. Pertanyaannya. Mbak Benita mau jawab Bang tuh? Jadi jangan saya atuh kan. Pertanyaannya bagus kan Kang? Oh bagus banget. Oh iya, itu. saya ngasih tahu tadi. Oh jadi sebenarnya pengen kamu yang nanya sebenarnya. Taib, terima kasih Teh Meli. Teh Meli bertanya bagaimana memisahkan antara sabar dan pasrah. Pasrah dan sabar itu sangat berbeda sekali. Pasrah itu kadang dia tidak punya kekuatan. Mbak Meli punten sekali, kalau sabar dia harus punya ada gejolak dalam jiwanya. Gini, aduh saya teh lapar nih, ada gelas di depan, ada keju di depan, ada jus di depan. Padahal nggak ada orang. Nah menahan itu ada gejolak dulu, itu sabar. Itu sabar. Tapi kalau pasrah, saya mah dipukul pasrah, diinjak pasrah. Itu pasrah itu tidak boleh dalam agama. Oh gitu? Malah nggak boleh. Ya, jadi pasrah. Kalau sabar itulah pasrah tapi tawakal kepada Allah. Berserah diri. Jadi berserah diri. Maka punten sekali, bolehlah kita ikhlas tapi sabar dalam keikhlasannya. Ikhlas menjalankan ketaatan kepada Allah, ikhlas menjadi orang muslimah yang salehah, ikhlas menjadi seorang mukmin yang saleh, itu dengan penuh kesabaran. Tapi kalau gini, saya mah dengan siapa saja pasrah. Maksiat pasrah, taat pasrah, nggak bisa. Kurang usaha ya. Jadinya Kurang kalau usaha, pasrah ya. Katakan gini, dia Kang Rashid, kenapa saya maksiat? Saya mah pasrah. Kok pasrah maksiat? Gitu ya. Diajak temen. Diajak teman, saya pasrah aja. Tidak bisa pasrah. Dalam itu Teh Meli, maka punten, pasrah dalam kemaksiatan itu adalah dosa. Habis lingkungannya tidak sama, harus berjuang dong. Allah kan ngasih alat kepada kita. Pertama dikasih akal, sok atuh berpikir. Yang kedua dikasih rasa, sok atuh ingat kepada Allah. Yang ketiga dikasih badan, berjuang untuk bisa melawan kesabaran itu, supaya sabar meningkat menjadi ikhlas. Iya. Jadi untuk melatih sabar itu Teh Meli sambil kedua mohon juga kepada Allah. Sudah berjuang tapi mohon ya Allah isbiri, tolong kasihlah aku kesabaran kepadamu. Seperti Nabi Ayub meminta kepada Allah, Rabbi ani minas sabirin. Pahalanya besar sekali Teh Meli. Kalau kita sabar, innallaha ma'as sabirin. Orang-orang sabar dekat dengan Allah. Amin. Sangat dekat sekali. Ketika dia hatinya tergores dan menangis, Allah jawab langsung. Masya Allah ya.
Tapi kalau misalnya untuk mengatur kesabaran itu sendiri, Kang, gimana? Kadang kan kita mengatur sabar, kita menghadapi suami aja kadang harus sabar gitu kan. Jadi curhatan. Curcol. Kalian curcol ya Curcol. teh. Nah itu gimana misalnya juga melihat anak gitu. Kadang kan anak juga cobaan juga buat kita gitu menghadapi untuk tetap Iya, sabar gitu biar nggak Betul, emosi. betul. Nah itu gimana tuh Kang? Sabar itu memang harus dengan ilmu. Kalau begini, ya Allah, boleh titipkan ke Allah itu. Kalau ya Allah saya punya anak di rumah, punya suami di rumah, punya istri di rumah, titip ya Allah supaya aku bisa sabar melayaninya. Kalau melayani pakai logika kita capek. Contoh ini anak gadget terus. Kemudian ini anak handphone terus. Ya Allah titip atau anakku ini. Maka suka minta ke Allah, sabit kolbi ala dinik, sabit kolbi ala taatik. Ya Allah tolong titip hati suamiku, titip hati anak-anakku, titip hati istriku. Sebab pun sekali kita sering titip ke satpam, titip ke babysitter, tapi tidak lupa titip ke Allah. Iya. Iya betul. Benar Betul. banget itu Ustaz ya. Titipkan. Jadi intinya adalah kita kembalikan lagi ke atas gitu. Kayak Mbak Venita, titipkan Mas Ari ke Allah. Oh iya, Ustaz ya. Ini artinya ambigu nih. Makasih Ustaz ya. Istri Apa? mendapatkan pencerahan bagaimana caranya harus melayani suami. Aduh, tapi kayak kita mesti banyak nanya nih. Mungkin kita di belakang aja. Iya, 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 Siap, masih Kita banyak nanya pertanyaan. lebih enak. Masih banyak. Benar. Mangga. Tautnya aib Oke. keluarga kebuka semua Ustaz. Silakan. Iya, luar biasa sekali. Republik. Nah, sekarang saatnya kita akan masuk ke dalam sesi bagi-bagi berkah. Ramadan, betul. Apalagi kan di bulan suci Ramadan ini memang kita harus selalu berbagi kepada sesama. Karena kan apapun yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini, ibadahnya itu, pahalanya itu akan berlipat ganda. Benar sekali ya. Memang di Indonesia tidak ada tempat-tempat yang mustajab, tapi ada waktu mustajab. Salah satunya di Ramadan ini. Betul. Nah, kira-kira kita akan membagi berkah dengan siapa? Dan kira-kira ada cerita inspiratif seperti apa untuk malam hari ini? Langsung aja kita lihat yang berikut ini. Saya Mbah Marzuki. Mbah Marzuki yang paling tua di Jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya. Umur saya itu ya 90 lebih. Jadi saya itu kalau berangkat ke masjid ya bawa kendaraan ya sepeda listrik gitu. Menurut saya, Mbah Marzuki adalah sosok yang istiqomah dalam mengabdi di masjid. Meski usianya sudah di atas 90 tahun, tapi semangatnya masih sangat muda. Saya itu memang ibadah saya itu saya habiskan di masjid. Seperti kalau duha itu ya di sini itu sampai duha itu sampai 12 rakaat. Saya selaku orang yang lebih muda, banyak belajar kepada beliau tentang ketulusan dan keikhlasan beliau. Dan mudah-mudahan keikhlasan dan kebaikan yang dibuat oleh beliau akan ditiru oleh anak-anak muda, oleh kami yang masih muda-muda juga. Ya mudah-mudahan hidup saya selalu mendapat ridho dari Allah. Masya Allah, barusan kita sama-sama melihat ya bagaimana cerita yang begitu inspiratif dari sosok Mbah Marzuki. Benar Di mana sekali. usianya sekarang sudah menginjak 92 tahun, tapi tetap setia untuk memberikan pelayanan yang terbaiknya untuk Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Benar sekali. Jadi panjang umur 92 tahun dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak salah, Mbak Marzuki ini adalah merupakan Pengurus Pengurus masjid masjid tertua sini. ya sekarang ya. kebetulan ada Pak Helmi di sini. Ya, Sebagai, Pak Helmi. wah, ya yang tahu ya mengenai Pak Marzuki ini berapa tahun Pak Marzuki di sini? Masjid Al-Akbar itu kan dibangun mulai tahun 1995. 95. Baik. Nah, kemudian beliau itu mulai masuk di masjid, termasuk jamaah yang pertama itu tahun 98. 98. Hingga sekarang. Hingga sekarang terus Ya, mengabdi. Terus Jamaah mengabdi. pertama. Jamaah pertamanya Jamaah Masjid pertama lah. Al-Akbar. Boleh tepuk tangan untuk Pak Marzuki dong. Jadi semua yang ada di sini pertamanya Pak Marzuki. Pak Marzuki? Nun sewu Pak Marzuki.
Ya, Bagaimana? Sehat? sehat pakai super. Super Wah, sehat, sehat, super alhamdulillah. Masya Allah. Resepnya apa nih Pak Marzuki? Bisa sesehat ini menginspirasi umur 92 tahun masih tetap bisa mengabdi di masjid. Apa sih resepnya? Resepnya itu saya itu selalu ikhlas di masjid itu selalu ikhlas. Jadi kalau jamnya seperti ini nanti ya, jam 2 sudah bangun, terus siap-siap sholat tahajud dulu di rumah, hajat terus berangkat ke masjid itu. Tiap hari begitu. Jadi Tiap hari itu, Mbak. tiap hari, Udah berapa tahun Pak begitu Pak? ya selamanya. Selamanya. Dari semenjak jadi jemaah sini atau sebelumnya sudah begitu? Ya, ya selama di masjid sini lah. Di masjid ini ya. Apa Mbah yang membuat Mbah itu setia gitu, terus mengurus masjid ini dari awal menjadi jamaah pertama sampai sekarang kita bisa menikmati betapa megahnya masjid ini. Apa yang membuat Mbah begitu setia untuk terus melayani? Mi, kayaknya kita Setia agak ke depan. kepada masjid. Setia kepada masjid ya. Setia kepada Setia masjid. pada masjid. Ya kita ke depan lagi. Sepertinya biar masyarakat Surabaya juga lebih bisa menyaksikan Betul. Izin, bagaimana Mbah. istiqomahnya seorang Wah Marzuki yang mungkin kalau dibandingkan dengan beliau, pahala saya sih nggak ada apa-apanya ya. Setiap pagi Hati-hati Mbah. Qiyamul Lail selama berapa puluh tahun. Tapi boleh ditanya Kak Ari, Mbak Penita, Ya silakan Kak. setiap jam 2 pergi ke masjid, pakai apa beliau ke masjidnya? Nah itu dia, Mbah boleh tahu Mbah naik apa kalau ke masjidnya? Diantar cucu apa anak? Enggak, berangkat sendiri. Sendiri, rumah Sepeda angin, sepedaan, sepeda setrum. Ha-ha. sepeda setrum, Sepeda listrik, sepeda listrik. Sepeda listrik. Yang dicas gitu? Iya. Oh seperti motor, Iya. tapi Ya, masih di kayu. Masih di kayu. alhamdulillah. Masya Ya Allah. Allah, itu digerakkan, diberikan tenaga yang begitu kuat Benar. untuk terus mengabdi.